Pelapor kita kali ini namanya adalah Nia. Nia ini curiga suaminya punya selingkuhan setelah dia menemukan bukti sebuah pakaian dalam wanita di kamar mereka. Dan dia yakin bahwa pakaian dalam itu bukan milik dia. Jadi dia bingung itu milik siapa. Memang di rumah tempat tinggal mereka itu ada kos-kosan wanita, kos-kosan putri. Jadi bisa saja sih pakaian itu milik salah seorang yang ngekos di sana. Tapi kok bisa nyasar ke kamarnya? Nah, kecurigaan berikutnya, dia itu juga sering mendapatkan teror akhir-akhir ini di rumahnya. Nah, memang selama sebulan terakhir ini, Nia ini memang lebih sering tidak tinggal di rumahnya. Dia lebih sering nginap di rumah ibunya untuk mengurus adiknya yang sakit. Namun sakitnya dianggap sakit yang tidak wajar. Nah, hari itu kita langsung janjian sama Nia ketemu di rumah ibunya Nia. Ini rumahnya tapi ya? Sampainya di depan rumahnya ibunya Nia, kita melihat pecahan beling sini. Mungkin di rumahnya ada yang pecah terus dibuangnya di sini kali. Pecah di mana? Masa pecah? Kalau pecah buangnya di sini. Ini cuma serpihannya gitu, Mas. Kamu bau-bau? Bangkai tikus, Mas. Bukan, ini bukan bangkai tikus. Ih, bau banget tau. Kelinci itu. Kok kelinci itu? Kelinci itu kok. Lu lihat dari dekat. Oh iya, kelinci. Siapa coba yang naruh pecahan kaca di depan rumah ibunya Nia? Dan yang lebih aneh lagi, kok ada kelinci warna hitam mati di depan rumahnya. Kalau bangkai tikus masih wajar ya. Ini kelinci. Mbak Nia, udah datang Mbak Nia, mau tanya, pecahan beling itu emang ada yang pecah apa gimana? Itu emang aku sering dapet teror kayak gitu sih, Mas. Nah, sama itu? Loh, itu kenapa ada bangkai tikus? Bukan tikus, itu bangkai kelinci. Iya, itu kelinci. Kamu biasa suka ada teror-teror kayak gitu? Biasa, Mas, ada yang neror aku kayak gini. Tapi biasanya di rumah aku nggak pernah sampai ke sini. Oh, ini sebenarnya bukan rumah Mbak? Ini rumah ibu aku, Mas. Oh, rumah ibunya Mbak? Ya, aku lagi ngerawat adik aku. Oh, ngerawat adik kamu? Oh, Mas, gitu. mau lihat adik. Oh, ayo. Nia mulai bercerita tentang apa yang dia alami akhir-akhir ini. Jadi ini rumah ibu kamu. Terus kamu tuh ngajak kita ketemuan di sini, kenapa kamu nggak di rumah kamu aja? Aku di sini tuh udah 3 hari, Mas. Aku jagain adik aku tuh sakit. Sakit. Ya, aku juga kurang tahu sih, Mbak. Dia udah dibawa ke dokter, tapi dokter bilang dia sehat-sehat aja. Dibawa ke dokter, tapi kata dokter sehat. Ya nggak sakit dong? Iya. Iya. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, dan dia tuh tatapannya kosong, Mas. Dan dia ngeliatnya ke atas, terus aku takut dia kenapa-napa. Itu udah dari berapa lama, Mbak, sakitnya? Udah sebulan, Mbak. Tiba-tiba aja adik kamu itu? Ini tuh sakitnya nggak wajar, Mas. Sakitnya nggak wajar? Pas sakit nggak wajar? Iya, kayak yang dibuat orang gitu, Mas. Oh, sakitnya dibuat orang? Iya. Oke, tapi kan gini, di email kita kan kamu ngelaporin bukan soal teror ya? Ngelaporinnya katanya kamu curiga sama suami kamu karena ada bukti. Bukti apa nih? Iya. Aku ngelihat di kamar aku tuh ada daleman wanita yang emang itu bukan punya aku. Ya, emang mungkin itu anak-anak kos, laundry. Itu salah laundry. Oh, tunggu susur ya, anak-anak kos, maksudnya gimana anak-anak kos? Itu kan di rumah aku kan ada kos-kosan. Oh, tunggu. Jadi kamu tinggal di rumah kamu sama suami kamu, tapi rumah kamu dipakai kos-kosan? Iya. Kos-kosannya cewek? Iya, kos-kosan cewek. Ya mungkin aja tuh daleman punya salah satu Anak kos Satu di anak sana. kos. Terus kalau kamu nginep di sini 3 hari, ngurus adik kamu di rumah, berarti suami kamu sama anak-anak kos itu cewek-cewek? Ya dia kan ke kantor, Mas. Ya kalau malam, Kan ada sahabat aku yang jagain, yang mata-matain dia. sahabat kamu kos di sana juga, perempuan, Iya. cantik. Iya. Tapi kamu percaya sama sahabat kamu? Ya aku percaya, Percaya, Mas. Mas, itu kan sahabatnya. Oh yang enggak maksud cuman kalau gue kan pikirannya udah ke depan. Oke, bisa lihat adik kamu. Penasaran sakitnya apa ya, gimana sih? Kita masuk ke kamar adiknya dan di situ kita melihat ibunya bersama adiknya yang terbaring, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, dan kita melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Ini adiknya yang sakit. Adiknya, iya. Namanya siapa, Bu? Rika. 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 Udah lama nggak sembuh-sembuh. Aku nggak tega ngeliat kayak gini.
Tuh. Matanya terus menatap ke atas, kayak ada yang dilihat. Dan bibirnya bergerak seakan-akan dia mau bicara tapi tidak bisa. Dan matanya meneteskan air mata yang menyiratkan kesedihan yang begitu mendalam. Badannya juga kaku gitu aja. Iya, semua badannya kaku. Maaf. Badannya juga kaku, Mas. Tuh, dia kayak nahan tuh. Emang kaku gini, Bu? Iya, nggak bisa lurus gitu. Nggak bisa lurus gitu ya. Tiba-tiba di depan rumah terdengar suara. Suara apa sih? Hah? Ada batu yang dibungkus kertas dan kertas itu tulisannya adalah Ya ampun, aku gede banget tuh. kamu tidak akan Baja. tinggalkan Mas Regi. Berarti ini ada yang lempar dong. Pasti dekat sini. Kita keluar langsung kita cari orang yang lempar itu dan kita melihat seorang bapak-bapak atau mas-mas di ujung sana sedang berjalan. Kita kejar. Mas, yang lempar itu ya? Enggak, Mas Hah? lempar ini ya, Mas? Hah? Lempar batu ya sama tulisan ini. Bener bukan Mas? bukan. Ada orang yang di sana lari. Apa? Ada orang yang lari ke sana? Iya, Sana lari. Pakai apa, Pak? pakai baju hitam. Baju hitam lari? Iya. Hah? Jadi siapa cowok yang baju hitam itu? Lalu kita putuskan untuk mengajak Nia ke kantor suaminya. Ini yang lakuin ini siapa ya? Pergi dulu ya, Bu ya. Tapi nanti aku mau ke pengajian. Oh, ibu ada pengajian. Jadi nanti Rika yang jaga? Gak apa-apa, nanti dikunci aja, Bu, rumahnya. Sudah jadi biar. Ya udah, ya makasih Bu. Ya, ya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Sekarang kita ke kantor kamu aja ya. Bentar. Mas Regi, Mas. Coba angkat speaker. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba suaminya Nia nelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sayang, Iya. kamu pagi ini nggak pulang? Nggak tahu deh, Mas. Kok Mas nanyanya kayak gitu ya? Ya, soalnya aku udah di kantor. Aku lembur ya, sayang. Iya, Mas. Aku lagi di rumah Ibu. Oh gitu. Iya, Ya udah, jagain maaf Rika. ya, aku belum bisa ketemu kamu. Tapi kamu benar kan pagi ini nggak pulang ke rumah? Ya, aku nggak tahu, Mas. Kok Mas nanyanya kayak Benar gitu sih? kan? Enggak, aku nanya aja. Mas jangan lupa makan ya. Ya, sayang. Love you tuh. Assalamualaikum. Suami kamu udah nanya pulang ke rumah pagi ini apa enggak? Emang lo 3 hari ini udah nggak pulang ke rumah gitu? Sama ini nggak pulang ke rumah dulu, Mas. Ya aku jagain Rika. Karena kan Rika kondisinya kayak gitu. Ibu juga kan nggak bisa sepenuhnya jagain Rika. Terus suami kamu ngapain nanya kamu pagi ini pulang ke rumah atau enggak gitu? Ya aku juga nggak tahu, Mas. Itu yang bikin aku curiga kenapa dia ngomong kayak gitu. Gak lama kemudian tiba-tiba telepon Nia berbunyi lagi dan itu telepon dari Tamara. siapa tuh? Ini sahabat aku, Mas. Sahabat kamu ya? Yang aku suruh mata-matain dia. Oh yang ngekos di tempat kamu juga? Oh sahabat kamu yang ngekos di tempat kamu? Coba angkat speaker. Halo. Halo? Iya. Iya, kenapa? Ya lo pulang nggak? Kayaknya sih nggak tahu juga ya. Kenapa emang? Enggak, soalnya aku belum pulang ke rumah. Rumahnya masih aku kunci. Rumahnya masih dikunci ya? Aku lagi di rumah ibu aku sih. Tapi kamu nggak pulang ke rumah kan dari ini pagi. Iya, aku nggak tahu juga, Kak. Kok bisa bersamaan ya? Sahabatnya ini yang ngekos di rumahnya Nia telepon juga dengan pertanyaan yang sama. Tapi sebentar, Mas. Aku mau ke rumah aku dulu. Ada yang mau aku ambil pakaian-pakaian aku. Oh maksudnya pulang ke rumah? Iya. Ke rumah kamu, yang rumah kamu. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Nia bilang, Mas bisa mampir ke rumahku sebentar nggak? Katanya dia harus ngambil barang. Emang sejalan selewat? Iya, cuma 15 menit nyampe kok. Oh jadi rumah kamu sama rumah ibu kamu cuma Iya. 15 menit? Sampainya di rumah Nia. Loh, pagarnya kebuka ya? Ya teman kamu, sahabat kamu yang katanya ngekos di sini. Tadi kan Tamara kan bilang dia mau pergi. Dan suami aku juga udah di kantor. Kalau anak kos yang lain? Anak kos yang lain jam segini tuh biasanya udah pada pergi, Mas. Berangkat kerja. Bentar ya, Mas ya. Aku mau cek dulu. Sekalian mau bawa barang-barang aku. Oh gitu? Kita boleh ikut nggak? Nggak usah. Nanti aku aja dulu. Oh gitu, ya udah. Loh, Mas Uya mau ikut juga? Iya nggak penasaran aja.
Tapi ini motor siapa? Itu motor suami aku, Mas. Motor suami kamu? Ya makanya aku nggak ngerti lagi, dia bilang dia udah berangkat ke kantor loh. Berarti suami kamu ada di dalam dong? Di dalam rumah, dia melihat ada sepatu suaminya, kaos kakinya berserakan di ruang tamu, tapi tercecer. Mas, Ya? Ngapain kamu bawa kamera? kamu bilang kamu tadi udah berangkat ke kantor. Enggak, aku baru mau berangkat kok. Ya lagian kamu kenapa kesini? Aku mau ngambil baju, Mas. Di tempat ibu juga kan ada. Emang kenapa aku nggak boleh pulang ke rumah sendiri? Lagian kan kamu kenapa pulang pagi ini? Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar bunyi. Itu ada apa sih? Ya, sini kamu. Ya, itu ada Sini apa? aku mau ngomong. Masa kenapa sih aku nggak boleh Udah masuk ke sini. kamar aku sendiri? Kamu ngapain mau ngomong? Tunggu sini. Kamu ngapain mau bawa mereka? Aku kenapa sih kamu? Udah mas sana. Iya nggak, ini suaminya menarik Nia ke teras rumah. Gak tahu emang Nia nggak boleh masuk ke kamarnya atau memang dia kesel gara-gara ada kamera dan tim berada di rumahnya rame-rame. Kenapa aku mau bawa kamu? Emang kamu ngapain? Ngapain kamu bawa kamera seperti ini? Aku bilang ini semua teman-teman aku. Teman-teman, kamu nggak bisa menjaga privasi keluarga kita. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini berubah kayak gini kan? Berubah. Kamu bilang berubah. Atau mungkin karena aku jagain adik aku? Ya itu salah satunya. Salah satunya itu aku. Ternyata adik aku tuh sakit. Tapi kamu ini punya suami, kamu ngurusin aku dong. Ngapain sih nggak ada sopan-sopannya sama gue? Di sini ada gue loh. Misi Mbak. Itu mau kemana sih? Jam segini tumben baru berangkat kerja. Biasanya jam segini baru pulang kerja. Udah, lagian kamu ngapain sih ngurusin orang? Udah sana kamu pergi. Kan istrinya cuma nanya doang. Cuma nanya doang. Udah Saya kamu itu pergi. bukan urusan Mbak. Di sini juga saya bayar kok. Udah sana pergi. Lagian kamu ngapain sih ngurusin orang? Kan kamu lagi ada masalah sama aku. Ya udah sih aku kan cuma nanya doang. Dia juga nggak sopan tadi main lewat aja. Tapi sama kamu marah-marah gitu itu juga nggak, jadi nggak enak juga. Apalagi? Udah lah Mas, udah jangan marah-marah kayak gitu. Apa sih udah sana? Mas. Loh, ya? Kamu ngapain sih? Tadi kamu telepon aku, katanya nggak pulang ke sini. Iya, ini aku kan pulang sebentar, terus mau siap-siap mandi dulu di sini, terus baru mau pergi lagi. Gimana suami aku? Yang selama ini kamu lihat, itu si April itu ganjen gak sih sama dia? Aku sih ngeliatnya biasa aja kalau misalnya di sini dia gak ada pendekatan sama siapa-siapa, cuma kalau April itu kayaknya dia gak agresif gitu di sama suami kamu. Masa sih? Iya sih, tapi kok ini ada kayak gini ngapain ya? Enggak, ini semua teman-teman aku. Iya. Yaudah deh, aku mau ke warung depan dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya, kamu juga. Loh kok pintunya Ini kenapa pintunya kebuka kebuka sih? sih? Perasaan tadi suaminya tutup pintu ya? Tunggu sini. Ini celana siapa ya? Mbak Nia mungkin yang dulu. Mbak, aku nggak pilih celana kayak gini, Mbak. Di dalam kamar tersebut suasananya berantakan. Sampai kita juga melihat ada celana pendek di lantai. Ya udah Mas, aku mau beres-beresin dulu aja, Mas. Tunggu di luar aja. Oh dulu iya, ya. oke. Sekalian aku mau ngambil baju-baju aku. Iya, oke. Kita tunggu di luar ya. Iya. Iya, tunggu di luar aja, Mbak. Saya melihat banyak keanehan yang kita lihat barusan. Udah, Mbak. Jadi dititipin aja sama anak-anak. Tadi kata anak tim suaminya masih di depan ya? Ya udah, yuk kita langsung masuk mobil aja. Oke, sekarang kata tim kita suami kamu lagi di warung depan, ya dia masih di warung depan. Intinya suami kamu tuh kerja kantoran apa enggak? Kerja kantoran, Mas. Iya, sekarang ibaratnya di jam kantor ngapain dia nongkrong di warung coba? Itu kan cewek yang tadi di kos-kosan tadi ya sih. Itu si April. Oh, yang tadi judes banget sama lo. Iya, itu April. Loh, kok dia berhenti di
Loh, apa jangan-jangan suami kamu di warung itu nungguin? Si yang cewek tadi itu. Berarti bener dugaan aku selama ini. Tapi enggak, dia pergi tuh. Enggak, dia lewat doang, lewat. Enggak. Suami kamu keluar. Ikutin. Wang, ikutin Wang. Terus sekarang ini dia malah kita ikutin masuk ke dalam perumahan ya, ngapain ya? Kita ikutin suaminya. Dan ternyata suaminya pergi ke sebuah... Dia kok berhenti di taman gini sih? Ngapain di taman? Tuh dia buka helm, berarti berhenti deh. Loh, dia kayak nengok ke kanan. Coba lihat kamera dari sini, gua nggak kelihatan. Ada apa sih? Hah? Cewek mana sih? Loh, cewek yang loh, itu bukannya bajunya sama kayak yang tadi? Cipi. Oh, itu? Nah, Itu April, Mas. dia ngeluarin apa tuh dari kantong itu tuh? Hah? Duit. Suaminya ngeluarin segepok uang ke April. Itu tebel loh, saya lihat dari jauh. Itu buat apa? Kalau bayar kos kan harusnya kan dia yang bayar kos ya. Tapi kok uangnya dari suami kamu malah? Iya, sebentar Mbak. Ya, Mbak. Langsung Nia emosi dia turun. Mas. Ini berdua-duaan di sini. Enggak, tadi aku lewat aja. Kok nggak sengaja ketemu sama dia? Lo juga ngapain lagi? Kegantengan. Lo ngapain dikasih uang kayak gitu? Hah? Terus kamu nuduh aku lagi. Terus kamu ngintain aku lagi. Begitu. Baik-baik. Iya. Enggak, tadi aku lewat doang ketemu sama dia. Duduk di sini aja sebentar. Iya, terus nih kalau kasih duit ke dia gitu. Hah? Lihatnya. Nih. Kamu ngapain di sini coba? Banyak banget loh. Gue tuh mau nanya ya. Kamu tuh sebenarnya kerja apa sih? Pergi malam, pulang pagi, terus bawa uang gitu loh. Kamu tuh jangan-jangan cewek nggak bener ya? Hei, jaga mulut kamu. Loh, kok kamu jadi belain dia sih? Bukan ngebelain, kamu tuh dijaga mulutnya. Terus kamu ngapain berduaan di sini? Aku tuh ada bisnis sama dia, makanya aku kasih uang itu ke dia. Kamu nggak pernah cerita sama aku, kamu ada bisnis sama dia. Alah, udahlah, kamu nggak usah kepoin aku lah. Ya wajar lah istri ngepoin suaminya lah. Oh, Iya. jangan. Dia sengaja ngekos di tempat kita. Kalian tuh udah pacaran bertahun-tahun. Bisa jadi. Bentar. Iya kan? Ya, jangan juga nuduh. Loh. Saya ini sama dia lagi ada bisnis. Tadi kok waktu lo keluar dari rumah juga lo pura-pura biasa-biasa aja. Ngisi kayak nggak ada apa-apa. Ternyata lo ada bisnis. Aku bakal keluar kok Mbak dari kosan. Kamu ngapain keluar dari Lu ngapain sih belain dia terus? Bukan ngebelain. Hargain aku tau nggak? Tadi kamu bukannya izin sama saya mau belanja. Iya, tapi aku ada keperluan kesini. Sebenarnya aku dari tadi ngikutin kamu dari belakang. Oh, kamu ngikutin dari tadi? Saya ngikutin dari tadi, ngikutin dia dari belakang. Ternyata ini ada apa ini rame-rame kayak gini nih? Ada masalah apa ini? Kamu ngapain sih ngurus-ngurusin dia? Segalanya ini siapa? Iya, bukan urusan lo kan, cuma lo dia ngekos. Iya. Aku tuh nanya doang sama dia. Kamu tuh kenapa sih Mas marah-marah terus? Aku tuh cuma nanya aja sama dia Dia itu bukan urusan kamu. Ini kan istrinya, Mbak. Udah, kita pergi. April dibawa pergi dan Nia pun masih marah sama suami. Dengar, gue udah pusing punya istri kayak lu. Kita ikut cepetan. Tim satu ikutin. Tim ikutin satu, cepetan ikutin pakai motor lu, pakai motor. Suami aku. Iya tunggu. Iya kita ikutin ya. Dia muter balik. Iya, kita pasti ikutin. Jangan sampai lepas ya, Bang. Siapa? Ibu aku, Mas. Ah, ibu kamu kenapa? Kita ikutin suaminya, namun tiba-tiba telepon Nia berdering. Halo, Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Iya. Kenapa, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Kenapa? Kamu cepat pulang dulu, ibu takut. Iya. Dan dari telepon kita dengar suaranya bener-bener bikin kita panik. Kenapa, Bu? Rika. Ya, Rika kenapa, Bu? Ibu
Rika kenapa, Bu? Ibu Rika kenapa? Dia pulang dulu ya, nak ya. Enggak. Ya udah kita pulang aja, pulang. Wah, balik ke rumahnya. Yuk. Iya. Tunggu ya, Bu ya. Kenapa sih kayak panik banget? Sampainya di rumah Nia, kita disambut oleh ibunya. Ibunya jerit-jerit, nangis-nangis sambil bilang, Rika. Kita langsung masuk ke kamar Rika. Sampainya di kamar Rika, kita melihat. Hah? Ibu tadi pergi kemana? Keluar sebentar. Pengajian tadi. Ya, sebentar ke pengajian terus masuk lagi ke sini. Udah nggak ada, tapi dikunci, rumah dikunci. Udah dikunci. Ya, kunci ibu bawa. Aku bawa, Mas Uya, tapi pas ke sini udah nggak ada. Ya Allah. Aku mau cari dulu ya, Bu ya. Tolong ya. Hah? Tunggu, ibu tadi pulang jam berapa tadi? Baru ini? Baru ini. Terus makanya ibu tadi telepon Nia? Iya. Hah? Begitu masuk udah nggak ada. Aduh. Hah? Atau kita cari ibu keluar ya, Bu? Cari Bu. Ini aneh kan, katanya dia nggak bisa jalan, badannya kaku. Tadi saya pegang tangannya juga kayak kaku banget. Kok bisa hilang? Dan ibunya bilang tadi dia pergi ke pengajian, pintunya dikunci. Nah, ini misteri sih buat saya, kok hilang? Kita keluar rumah, kita tanya sama tetangga sekitar. Permisi, Pak. Pak, maaf Pak, Bapak lihat anak ibu ini nggak Rika keluar sini Pak, lewat sini gitu? Tadi ada someone datang. Apa? Dia pergi keluar jalan kaki gitu? Jalan kaki. Sehat jalan? Sehat, Pak. Dia pakai baju apa Pak? Hijau garis, kalau nggak hijau garis-garis kan ya? Garis-garis hijau putih bukan? Baju hitam. Hah? Baju hitam lengan panjang. Baju hitam? Lengan panjang. Lengan panjang, bukan hijau garis-garis Pak? Bukan. Loh. Oh, baju hitam lengan panjang. Cowoknya baju apa Pak? Baju biru. Cowoknya baju biru. Oh, kita tanya lagi. Makasih Pak ya. Ya, mari Pak. Maaf ganggu Pak. Hah? Atau kamu telepon suami kamu deh. Coba speaker. Aduh, kita ke mobil dulu yuk, cari sebelah sana yuk, berjalan. Halo, Mas. Mas. Ya, halo sayang. Iya, Mas. Rika hilang, Mas. Rika hilang. Aku juga nggak tahu dia hilang, Mas. Terus kamu sekarang di mana? Aku di rumah ibu, Mas. Coba kamu cari, kita situ coba cari. Aku udah cari, nggak ada, Mas. Sekarang kamu keluar komplek, jangan di dalam komplek. Sekarang, keluar. Keluar komplek yuk. Yuk, mungkin keluar komplek yuk, cepetan yuk. Yaudah, ini pos satpamnya Bu ya. Pasti pintu akses cuma keluar dari sini aja. Yuk, kita turun dulu, tar. Maaf Pak. Anak saya Rika, lihat. Lihat tadi anak ibu Rika keluar komplek ini nggak Pak? Sama cowok baju biru. Ada saya pakai baju hitam panjang bajunya. Nggak lihat? Lihat Pak. Nggak lihat? Nggak lihat ya? Oh, ya. Ya udah. Kita cari sana lagi. Ya, tapi yakin nggak keluar sini Pak ya? Nggak keluar. Yaudah kita coba cari petunjuk di rumah lagi deh. Kita balik lagi ke rumah Nia. Siapa tahu kita menemukan bukti-bukti lain atau mungkin petunjuk. Sesampainya di rumah. Kenapa? Itu pintunya kebuka, Mas, pas kita pergi. Yakin kebuka tadi. Gue sih nggak ingat emang. Lo nggak ingat? Tadi kita ninggalin rumah buru-buru ya. Tunggu, tadi anak-anak ada yang nutup pintu nggak? Nggak ada. Kita melihat pintu pagar yang tadinya dalam keadaan terbuka. Tadi kita panik tuh lari keluar. Pintu pagar semua kebuka, pintu dalam juga kebuka. Tapi kok ketutup? Ada yang aneh nih. Lah, ini juga ketutup pintunya. Tadi ibu keluar, pintu dalam juga ketutup. Dan saat kita masuk ke kamarnya Rika, adiknya Nia, wah, ini yang bikin kita kaget. Hah? Loh.
udah deh. Oh iya bajunya. Tadi bajunya hijau ya. Oke, sebentar. Rika. Masih kaku tuh. Gimana bisa jalan sendiri? Kok bisa ganti baju ya? Rika. Dia nangis lagi. Ya udah gini aja deh Bu, gini. Kamu jagain adik kamu aja di sini. Ibu kita pamit, kita udahin dulu aja. Kita besok lanjut lagi. Ya kita kayak pamit dulu deh. Ya, saya nanti sampai saya tanya juga sama teman saya yang ngerti begini Bu. Nanti saya cari tahu ini apa. Ya nanti ya. Tolong nanti rekaman kameranya transfer ke handphone gue nanti mau nanya ke Mbah Mijan nanti kayak gini ada ini apa. Ya udah Ibu, maaf pamit dulu Ibu. Ya Assalamualaikum Bu. Lalu kita pergi dari rumah tersebut dan saat kita mau keluar komplek, persis di depan komplek rumah ibunya Nia, kita melihat itu bukan suaminya. Suaminya Nia itu? Loh. Kok itu dia? Kok keluar dari warung itu? Loh, dia kok? Berhenti dulu, Bang. Sebentar, Mas. Lo lihat nggak tadi, Bang? Itu suaminya kan? Kayak yang tadi loh. Hah? Kok bisa ada suaminya Nia di situ? Padahal dia tadi kan bilangnya ke kantor. Ngapain ada di depan komplek ibunya Nia? Ikutin Wang. Ya itu ya motornya. Tuh belok kanan begitu. Kiri tuh kiri lagi. Itu kanan dia kepada ke kanan tuh. Itu motor yang mana sih? Ya hilang. Kita ikutin tapi kita kehilangan jejak. Oke, kita udah sampai lagi rumah Nia. Saya masih penasaran apa keadaan adiknya Nia tuh gimana ya. Sesampainya di depan rumah ibu Nia, tiba-tiba kita melihat dua orang laki-laki. Lo lihat deh. Stop. Lo lihat deh. Hah? Kok Pak? Siapa itu? Woi. Mau mana? Turun. Lo mau mana lo? Lo ngapain tadi di rumah situ? Gua nggak mana-mana. Iya. Tadi yang satu kekejar nggak di situ? Ini apa-apaan dong? Aduh. Oke, Nia. Tadi di depan rumah lo ada dia nih. Lagi. Kamu ngapain? Siapa yang nyuruh kamu, Mas? Aduh. Gue udah tua banget suruh lari lagi. Kamu ngapain? Kamu siapa sebenarnya? Sebentar, kamu ngapain? Gak, saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapain. Lo jangan bawa ngapain. Lo ikut gue lo. Ikut lo. Sini. Lo ngelempar apa lo sini? Sini. Apa nih? Maksudnya apa? Lo yang Tanya gua, Bang. jangan bohong lo. Dari tadi gue lihat kok. Manjat-manjat Lo ambil. orang. Lo ambil. Itu apa tulisannya? Kamu tidak akan bahagia tinggalkan Mas Regi. Mas, siapa yang nyuruh Mas kayak gini? Siapa? Siapa orangnya? Gua nggak mau nyebut orangnya, Bang. Ya kenapa kamu nyebut? Lo udah ketangkep sama kita di sini? Gua cuma minta jangan proses gua, tapi gua kasih tahu rumahnya. Iya, ikut ke mobil. Don, bawa Don. Saya penasaran. Oke, kalau lo nggak mau ngasih tahu di mana rumahnya, di mana rumah orang yang nyuruh lo, gua pelaporin lo ke polisi. Akhirnya dia mau ikut mobil kita. Di sini, udah diam aja lo. Di mana tempatnya? Di mana? Nih, depan kiri. Ini kita baru ini masuk komplek nih. Mas Uya, ini komplek rumah saya. Ini aku yakin banget ini rumah aku. Coba siapa tahu Ini kiri kan? kamu bukan rumah kamu beneran. Atau mungkin tetangga kamu kali. Gak mungkin. Ini mana? Ini kiri. Iya, ini kiri. Ini sebelah kanan, pagar hitam. Loh, lo yang bener Mas? Hah? Ini rumah aku. Yang nyuruh lo di sini tinggalnya? Iya, ini rumahnya, ini yang nyuruh gua sekalian mau minta duit juga nanti sama dia. Stop, Bang. Lah ini rumah lo gimana sih? Rumah aku. Hah? Tiba-tiba dia nunjuk rumahnya Nia, ini rumahnya orang yang nyuruh saya. Loh, artinya kan yang nyuruh orang tersebut untuk meneror Nia, orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Mas,
Mas yakin Enggak, udah Mbak. Enggak, gue tanya dulu, bener di rumahnya Iya, ini? ini rumahnya. Enggak, masalah gini. Udah Mas. Yang nyuruh yang tinggal di sini, yang punya rumah ini, apa yang tinggal di sini? Yang saya tahu dia keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini, tapi nggak tahu yang punya apa bukan? Cewek apa cowok nggak tahu? Saya nggak mau ngasih tahu. Udah, thank you ya. Udah, saya cabut ya. Saya curiga, kita ikutin lagi aja nih orang. Ayo, cepet. Sampai dia berhenti dan menuju di taman yang kemarin. Di tempat kemarin suaminya Nia, si Regi ini bertemu dengan April. Dia menunggu seseorang di situ. Dan tiba-tiba datanglah seseorang. Jangan dulu. Ini mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah sahabat Nia sendiri, Tamara. Kan udah saya bilang dari kemarin, Tamara itu adalah orang yang patut kita curigai. Namun Nia sebegitu percayanya sama sahabatnya. Kita nunggu dulu, dia lagi mau ngapain? Dia nelfon seseorang, lihat. Tuh, lihat. Dia nelfon seseorang masalahnya. Nia udah emosi aja pengen ngegrebek, tapi saya tahan. Karena dia lagi menunggu seseorang, dia masih menunggu seseorang. Dan benar saja, tidak lama tiba-tiba datanglah. Siapa sih? Astagfirullahaladzim, itu suami aku, Mas. Suami kamu? Loh, ya ampun. Loh, ya ampun. Lu ngapain di sini, Tamara? Lu tuh sahabat gue. Ya emang kenapa kalau misalnya gue suka sama suami lo? Lu tega ya ngerusak rumah tangga gue, ha? Selama ini gue udah percayain lo. Gue udah nyuruh lo mata-matain dia, tapi ternyata lo sendiri yang main di belakang gue. Kamu juga, Mas, kamu ngapain sih? Ngapain apa aku? Ngapain deket-deket sama sahabat aku? Kita nggak ada hubungan apa-apa kan, Tamara? Gue kan suka sama lo. Dengar ya, Tamara. Lu itu teman istri gua. Teman istri lo, iya. Justru pertanyaan gue sama lo. Itu teman istri lo, kenapa juga lo embat? Embat gimana, Mas? Ya? Dengar ya, Tamara ya. Aku itu nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Ya udah kalau kamu gak mau akuin, aku akan bilang sedih sama dia. Nah, iya apa? Ngomong. Ada apa? Aku itu emang deket sama dia. Dia tuh gak mau ngaku kan sama kamu. Tapi dia duluan yang ngedeketin aku. Ini sahabat lo sendiri loh, masa lo tega kayak gitu? Udah percayain semuanya sama kamu, aku suruh kamu mata-matain dia, tapi ternyata kamu yang ada hubungan sama dia. Lo itu gak becus buat jadi istrinya dia. Apa? Gue gak becus apa? Dia tuh setiap hari gue siapin pakaiannya, makanannya, semua sama gue. Lo tuh gimana? Posisi lo sebagai istri tuh apa? Oke. Tamara, aku ngaku sama kamu. Aku minta hubungan kita sekarang ini putus. Kamu kok tega banget sih sama aku? Aku minta sekarang kamu pergi. Ingat ya, hubungan kita ini nggak bisa dilanjutkan. Ini hubungan yang sangat salah. Pergi! Aduh, ini jahat banget sama aku. Oke, sekarang gini aja deh, gini. Oke. Sekarang gini, oke. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Sekarang lu mau ngomong apa kalau udah kayak begini keadaannya? Kan udah gue ingetin dari awal. Kita mulai semuanya dari nol lagi ya. Aku juga minta maaf, aku terlalu sibuk sama urusan aku. Kamu maafin? Ya, dia juga udah ngebela aku kayak gitu, Mas. Aku yakin semuanya nggak salah kamu. Ini ada salah aku juga. Aku minta maaf ya, Mas ya. Lu ngapain? Lu nggak usah berlutut-lutut. Nggak usah. Jelas-jelas dia ngehianatin lu nggak usah berlutut-lutut sama dia. Lu malah justru yang berlutut. Harusnya dia yang salah. Hei. Nggak usah. Aku udah maafin kamu. Tapi kamu jangan kayak gitu lagi ya. Istri lu udah punya niat baik loh. Aku putusin Tamara kamu. Tapi aku minta tolong kamu introspeksi. Jangan ke GR.
mana? Ikutin. Tapi motor satu udah ngikutin ya di depan ya. Jangan sampai lepas nanti. Ayo, kita ikutin langsung motornya. Saya masih penasaran. Dia mutusin Tamara, kita pikir buat balik lagi sama Nia, tapi bukan. Berarti jangan-jangan ada seseorang lagi yang dia cintai. Mas, ini kan mau ke daerah komplek rumah ibu aku. Iya, ngapain masuk ke komplek? Enggak, atau mungkin mau ngomong ke ibunya dia soal pertengkaran ini, perkelahian ini kali. Tuh. Rumah ibu kamu belok mana? Belok ke kanan kalau nggak salah ya? Tuh dia nggak masuk. Loh, kok dia nunggu di depan ya Mas ya? Loh. Itu siapa tuh yang keluar dari rumah tuh? Oh, itu adik kamu yang kemarin sakit? Loh, kok itu sehat-sehat aja? Loh, sama suami kamu begitu? Wah. Loh. Kalian ngapain? Kamu lagi. Kamu ngapain deh? Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain? Kamu nggak tahu kakak banting tulang kerja buat nyembuhin kamu. Terus kamu sekarang ngapain jalan sama dia? Jadi lo pura-pura sakit selama ini? Tega banget loh ngebohongin semuanya. Iya, emang kenapa? Aku pura-pura sakit karena apa, Kak? Aku suka sama Mas Regi. Asal kakak tahu ya, dari dulu aku relain kakak buat nikah sama Kak Regi. Bukan aku yang jahat, tapi kakak. Asal kakak tahu ya. Aku kayak suka dulu sama Kak Regi, tapi kakak gak pernah ngerayain aku. Kamu gak pernah cerita sama kakak. Karena apa? Aku gak mau kakak sakit hati. Sekarang aku udah gak tahan, Kak. Kamu juga tega banget sih sama aku. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Hah? Aku mengakui kesalahan. Aku ada hubungan sama dia. Kamu Rika, aku datang ke sini ini untuk memutuskan hubungan ini. Gak mau, aku gak mau. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Aku udah lama banget sendiri. Aku gak peduli. Gak peduli, aku gak peduli. Ini kakak lo loh. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Ini sangat salah. Ini salah. Ya salah, emang salah. Ya emang jelas salah. Ya makanya saya di sini juga buat mutusin dia. Kamu mau mutusin aku, kenapa kamu masih deket sama aku? Kenapa? Ya karena kamu ngancam aku. Kamu ngancam yang enggak. Makanya aku tuh bertahan sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku juga benci sama kakak. Kamu gak pernah cerita sama kakak. Kamu gak pernah cerita. Kenapa kakak udah nikah sejauh ini, kamu malah kayak gini sama kakak? Gak peduli. Dasar ya, kamu tuh pelakor ya. Lu apa sih datang-datang lu teriak-teriak ke gue? Emily kan? Lu Emily kan? Lu siapa? Lu nanya-nanya gue Emily atau bukan? Mau gue Emily kan? Mau gue Sarah kan? Mau gue Dewi? Bukan urusan lo. Tinggalkan Freddy, atau kau tahu akibatnya. Ini semua karena papi. Karena papi semua keluarga kita hancur. Kamu jangan kurang ajar ya. Kenapa? Lu diam. Kamu jangan kurang ajar ya. Lu diam. Lu yang udah ngancurin semua ini. Hari ini cukup membuat kita sendiri, iya, Tanya banget. dan kita nggak ngeduga loh terjadi semua ini. Ternyata adiknya terlibat di sini, dan adiknya yang kita pikir kemarin kenapa sakitnya nggak wajar, ternyata dia pura-pura sakit doang. Dan kemarin berarti adiknya hilang dari rumah itu dijemput sama suaminya. Makanya kan aneh kemarin kita lihat kok bisa hilang gitu aja kan. Kecintaannya gitu loh Mas, sampai pura-pura sakit. Wah, kita ketipu nih. Ya udah, kalau gitu saya Uya Kuya. Saya Nabila. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now.